Kalau kita ngomongin arsip medis, mungkin yang kebayang itu ruangan penuh debu ya kan? Tapi, coba deh lupain gambaran itu. Di balik tumpukan map yang kelihatan kuno, sebenarnya ada sebuah sistem yang sangat kritis dan berisiko tinggi. Sistem inilah yang jadi penopang utama keselamatan pasien dan integritas sebuah rumah sakit. Hari ini, kita akan bongkar cara kerjanya. Coba bayangin skenario ini. Seorang dokter butuh riwayat pasien buat tindakan darurat, tapi berkasnya hilang, nggak bisa ditemuin. Satu aja kesalahan kecil dalam sistem ini, akibatnya bisa fatal. Nah, inilah taruhan yang sebenarnya lagi kita bicarakan. Terus pertanyaannya, gimana caranya rumah sakit yang punya ribuan, bahkan puluhan ribu pasien bisa menjaga semuanya tetap teratur? Jawabannya ada sebuah sistem yang bekerja di balik layar, sebuah koreografi yang presisi banget yang mencegah terjadinya kekacauan total. Yuk kita bedah bareng-bareng sistem ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Mengelola arsip itu bukan sekedar pekerjaan administrasi biasa. Ini adalah fungsi manajerial yang super strategis. Kenapa? Karena ini semua tentang kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas yang dampaknya langsung ke kualitas layanan kesehatan. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya. Gimana caranya seorang petugas bisa nemuin satu rekam medis di antara ribuan lainnya dengan cepat dan tepat? Ini bukan sulap, ini semua soal sistem. Nah, jantung dari pilar pertama ini namanya sistem temu balik manual. Kata kuncinya di sini itu terstruktur. Jadi ini bukan nyari acak-acakan. Setiap langkahnya udah dirancang. Setiap berkas punya alamat logisnya sendiri. Terus gimana sistem ini dibangun? Gini deh, bayangin indeks itu kayak Google Maps-nya arsip. Dia yang ngasih tahu alamat berkasnya. Panduan klasifikasi, itu aturan mainnya. Dan pemandu fisik itu, ya rambu-rambu di rak yang nuntun kita. Semuanya bekerja barengan dengan harmonis. Dan sistem ini tuh detail banget loh. Bahkan pilihan sesederhana cara ngurutin nomor aja punya dampak besar. Kalau pakai pola straight numerik, satu area rak bisa jadi super sibuk, sementara pola terminal digit bisa nyebarin beban kerja jadi lebih merata. Ini semua tuh keputusan desain yang strategis buat efisiensi. Oke, sekarang kita lihat gimana prosesnya berjalan di lapangan. Ini alur kerja harian seorang petugas. Mulai dari terima permintaan, nyaring di peta indeks, navigasi ngikutin rambu-rambu di rak, sampai akhirnya ngambil berkasnya. Tapi perhatiin deh langkah kelima, out guide. Itu penanda yang sengaja ditinggalin buat mastiin nggak ada berkas yang statusnya hilang padahal lagi dipinjam. Tentu aja, sistem yang bagus itu harus bisa diukur kinerjanya. Rumah sakit biasanya melacak metrik kayak seberapa cepat berkas bisa ditemuin atau seberapa sering ada kesalahan. Data ini bukan cuma buat laporan, tapi jadi dasar buat perbaikan terus-menerus dan jadi bukti penting pas proses akreditasi rumah sakit. Oke, berkasnya udah ketemu nih. Terus, apa selanjutnya? Nah, kita masuk ke pilar kedua, dan kita lihat gimana sistem ini mengontrol perjalanan sebuah rekam medis begitu keluar dari sarangnya. Ini semua tentang rantai pengawasan yang nggak boleh putus sama sekali. Intinya gini, minjemin rekam medis itu urusan serius. Kenapa? Karena isinya informasi yang super sensitif. Jadi prosesnya harus dikontrol dengan ketat. Ini jelas bukan kayak minjemin buku di perpustakaan biasa. Proses peminjaman ini punya 5 tahap yang super jelas. Mulai dari permintaan formal, terus ada verifikasi wewenang, jadi nggak sembarang orang bisa akses, lalu serah terima yang tercatat, sampai pengembaliannya pun harus didokumentasikan. Setiap tahap ini ibaratnya pos pemeriksaan keamanan. Sebenarnya inti dari semua ini bisa kita rangkum dalam 2 prinsip utama, kebutuhan untuk mengetahui dan kewenangan. Anda harus benar-benar perlu tahu informasinya, dan Anda harus punya wewenang buat tahu. Itu fondasi etis dan hukumnya. Terus, gimana cara kontrol ini ditegakkan di lapangan? Ya lewat mekanisme-mekanisme ini. Ada batas waktu peminjaman yang jelas, ada sanksi kalau telat, larangan duplikasi ilegal, dan bahkan ada prosedur yang jauh lebih ketat lagi kalau rekam medisnya harus keluar rumah sakit buat urusan hukum. Setiap aturan ini adalah lapisan perlindungan. Oke, kita udah bahas cara nemuin berkas dan cara minjeminnya. Sekarang, pilar ketiga yang jadi perekat semuanya, gimana caranya sistem ini mengingat setiap pergerakan berkas. Yuk kita masuk ke dunia jejak audit yang tak terpatahkan. Nah, ini ide besarnya. Setiap catatan peminjaman itu bukan cuma buat menu-menuhin kertas atau birokrasi. Itu adalah bukti. Bukti yang bisa melindungi pasien, staf, dan rumah sakit itu sendiri, baik secara hukum maupun operasional.
Dokumentasi adalah ingatan sistem yang sempurna. Jadi, apa aja sih yang dicatat di jejak audit ini? Tiap kali ada rekam medis yang dipinjam, minimal data ini harus dicatat. Siapa yang minjam, berkas yang mana, tujuannya apa, dan kapan. Informasi inilah yang ngejawab pertanyaan krusial. Di mana berkas ini sekarang, dan siapa yang bertanggung jawab? Dan jangan salah, proses pengembalian itu sama pentingnya loh. Ini adalah momen menutup lingkaran. Tanggung jawabnya pindah lagi ke unit arsip, status berkasnya diupdate jadi tersedia, dan dia balik lagi ke tempat asalnya. Lingkaran dokumentasi yang lengkap inilah ciri dari sistem kearsipan yang matang. Oke, jadi kita udah lihat 3 pilar, menemukan, meminjamkan, dan mendokumentasikan. Sekarang ayo kita lihat gambaran besarnya. Gimana ketiga pilar ini nyambung satu sama lain buat ngebentuk sebuah sistem dinamis yang terus belajar dan berkembang. Nah, ini dia rangkumannya. Ketiga pilar ini bukan proses yang jalan sendiri-sendiri, tapi membentuk sebuah siklus. Tindakan, yaitu menemukan dan meminjamkan, itu menghasilkan data dari dokumentasi. Data ini lalu diukur untuk mendorong perbaikan. Jadilah sebuah mesin peningkatan kualitas yang terus berputar. Dan data yang dikumpulin ini bukan cuma buat laporan loh. Data ini jadi wawasan strategis, pihak manajemen bisa lihat departemen mana yang paling sering butuh arsip, di mana aja ada hambatan, dan bahkan bisa nentuin rekam medis mana yang paling mendesak buat didigitalisasi. Data operasional jadi bahan bakar buat keputusan manajerial. Jadi, intinya, sistem yang kelihatannya cuma ngurusin kertas ini sebenarnya adalah salah satu pilar fundamental dari layanan kesehatan yang berkualitas. Ini semua tentang menjaga keamanan pasien, memastikan kepatuhan hukum, dan yang terpenting, jadi lebih baik secara terus-menerus. Ini kan ngebawa kita ke pertanyaan besar buat masa depan. Semua prinsip yang udah kita bahas, kontrol akses, jejak audit, alur kerja yang jelas, itu kan lahir dari dunia fisik. Nah, tantangan besar kita sekarang adalah pas kita pindah ke rekam medis elektronik, gimana caranya kita bisa mastiin disiplin dan ketelitian yang sama itu tetap tertanam dalam setiap klik mouse. Itu pertanyaan buat kita pikirkan bersama.